Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan kelanjutan kisah dari Mbah Tini, yang mana di video sebelumnya saya sudah menceritakan siapa sosok dari Mbah Tini. Selain beliau menjadi seorang juru kunci dari pesugihan Gunung Kemukus, saya juga kemarin sempat menceritakan kalau Mbah Tini ini berprofesi sebagai seorang pemasang susu. Di video kali ini saya akan menggabungkan dua kisah menjadi satu alur cerita untuk saya bagikan kepada sahabat-sahabat semua. Yang mana seperti biasa, kisah yang saya bagikan di sebuah kisah misteri merupakan sebuah kejadian nyata. Cerita pertama yang akan saya gabungkan dengan cerita dari Mbah Tini. Ini ada kaitannya dan di sini ada sedikit penjelasan dari Mbah Tini tentang kisah yang saya dapat dari salah seorang sahabat. Ini ada kaitannya, makanya dua kisah ini saya gabungkan menjadi satu. Yang pertama, kisah dari salah seorang sahabat yang tidak ingin disebutkan namanya. Kita sebut saja di sini dengan nama Mbak Bunga. Mbak Bunga sekarang usianya sudah 38 tahun, yang mana sekarang Mbak Bunga sudah tidak berada di Indonesia ketika Mbak Bunga mengirimkan kisah ini kepada saya. Dia sekarang sudah berada di salah satu negara yang ada di Eropa. Mbak Bunga menceritakan kepada saya permasalahan yang tengah dihadapi Mbak Bunga. Mbak Bunga menceritakan kepada saya sebuah kisah misteri dan permasalahan yang pernah dihadapi oleh Mbak Bunga. Beliau bertanya seperti ini kepada saya, "Mas Rio, izinkan saya bertanya kepada Mas Rio." Saya pun menjawab, "Insya Allah Mbak, kalau saya tahu jawaban dari pertanyaan yang Mbak berikan, insya Allah saya akan menjawab." Mbak Bunga bertanya kepada saya, Mas bisa ngelihat nggak? Ada apa di diri saya? Karena belakangan ini, 4 tahun belakangan ini, saya mengalami kesusahan ekonomi. Saya mengalami sesuatu yang menurut saya ganjal. Nah, di sini saya sedikit bertanya, pernah nggak Mbak Bunga melakukan sesuatu yang berbau mistis dan melakukan ritual-ritual yang nyeleneh menurut saya? Karena dari gambaran saya, dari ketika saya melihat aura dari si Mbak Bunga ini, auranya ketika dia bertanya kepada saya, Mbak Bunga ini masih diliputi dengan seperti bayangan hitam lah yang meliputi tubuhnya, dan Mbak Bunga di sini mulai menceritakan sedikit kisah misteri. Ceritanya nggak panjang. Beliau menceritakan dengan singkat dan padat, beliau pernah melakukan sebuah ritual pemasangan susuk. Yang mana susuk yang digunakan oleh Mbak Bunga ini bukan sembarangan susuk, dan letak susuk yang dipasang oleh Mbak Bunga di sini bukan di bagian wajah, melainkan di bagian alat kemaluannya, di bagian alat kelaminnya. Nah, apa yang diceritakan sama Mbak Bunga ini persis sebuah kejadian yang pernah juga diceritakan oleh Mbah Tini. Makanya kisah dari Mbak Bunga ini berani saya ceritakan kepada sahabat-sahabat, karena kisah dari Mbak Bunga ini pernah juga saya dengar dari Mbah Tini. Mbah Tini seseorang yang memiliki kemampuan memasang susuk di bagian alat kelamin wanita. Jadi dua kisah ini akan saya jadikan satu untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat semua, untuk menjadi pelajaran ke depan, untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini dapat diterima oleh sahabat-sahabat semua. Jadi, bagaimana kisah yang akan saya bagikan kali ini? Simak hanya di sebuah kisah misteri.
Jadi untuk yang pertama, saya akan ceritakan sedikit kisah dari Mbak Bunga. Kita sebut saja dengan nama Mbak Bunga, salah seorang sahabat sebuah kisah misteri yang membagikan sebuah kisah singkat namun sangat berkesan bagi saya. Dikisahkan Mbak Bunga ini pernah tinggal di Bali. Jadi Mbak Bunga ini bukan asli orang Bali ya. Mbak Bunga hanya pernah tinggal di Bali untuk bekerja di sana. Kurang lebih Mbak Bunga tinggal menetap di Bali sekitar 5 tahun. Yang mana beliau tidak ingin memberitahukan kepada saya tepatnya lokasinya di mana ya Mbak Bunga ini bekerja. Beliau hanya mengatakan kepada saya, mungkin Mas Rio paham tentang pekerjaan yang saya lakukan. Dalam tanda kutip, Mbak Bunga di sini mengatakan profesi yang dilakukannya adalah seorang wanita penghibur. Nah, titik di situ ya, seorang wanita penghibur. Mungkin sahabat-sahabat bisa menalar sendirilah ya tentang pekerjaan dari si Mbak Bunga ini. Lalu di sini Mbak Bunga mengatakan, karena profesi yang dilakukannya ini menampilkan kemolekan, menampilkan kecantikan. Di usia Mbak Bunga yang sudah tidak muda lagi, dia sadar bahwa penampilannya kurang menarik ya dari teman-temannya yang lain yang satu profesi dengan si Mbak Bunga ini. Lantas di sini si Mbak Bunga berpikir untuk menggunakan susuk untuk sebagai daya tarik untuk pemikat laki-laki yang dekat dengan si Mbak Bunga. Singkat cerita di sini, di salah satu daerah di luar Pulau Bali, tepatnya di Pulau Jawa, Mbak Bunga menyeberanglah dari Bali, menyeberang kembali ke Pulau Jawa, melakukan perjalanan dan akhirnya Mbak Bunga sampai ke rumah seorang dukun yang spesialis pemasang susu. Di sini Mbak Bunga pergi seorang diri, hanya berbekalkan rekomendasi alamat. Mbak Bunga sampai ke rumah dukun tersebut. Sesampainya di rumah si dukun, Mbak Bunga langsung mengutarakan niatnya. Dia ingin memasang susuk. Dukun itu bertanya kepada Mbak Bunga, susuk yang ingin kamu pasang itu untuk apa? Karena susuk ini banyak jenisnya. Mbak Bunga di sini langsung to the point. Beliau mengatakan, saya adalah seorang wanita yang bekerja di tempat hiburan. Jadi susuk yang saya mau pasang adalah susuk yang bisa memikat laki-laki. Setiap laki-laki yang melihat saya mau mereka tertarik dengan saya. Itulah susuk yang diinginkan oleh Mbak Bunga. Si dukun mengatakan, kalau itu yang memang kamu mau, ada susuk yang tepat untuk kamu. Di sini sang dukun mengatakan, untuk daya tarik, untuk profesi yang dilakukan oleh Mbak Bunga, beliau mengatakan susuk yang tepat digunakan Mbak Bunga ini ada dua jenis. Yang pertama, susuk dari emas putih, dan kedua, susuk intan yang harus digunakan oleh Mbak Bunga. Susuk intan itu digunakan di bagian wajah dan susuk emas putih itu diletakkan, dipasangkan di alat kelamin dari Mbak Bunga. Setelah Mbak Bunga mendapatkan syarat-syarat yang harus dilakukan Mbak Bunga, ya Mbak Bunga di sini juga sudah mengetahui biaya pemasangan susu intan, ya biaya pemasangan susu emas putih yang akan dipasangkan di alat kelamin dari si Mbak Bunga ini. Biayanya tidak murah, Mbak Bunga bilang. Di waktu itu Mbak Bunga harus mengeluarkan uang kurang lebih sekitar 15 juta rupiah. Yang paling mahal itu adalah susuk emas putih. Karena pemasangan susuk emas putih ini banyak sekali ritual-ritual yang harus dilakukan oleh Mbak Bunga. Singkat cerita di sini, setelah kedatangan pertama Mbak Bunga yang tidak mempersiapkan dana pada saat itu, beberapa bulan kemudian setelah Mbak Bunga bekerja kembali, Mbak Bunga ini nabung lah, dia bilang. Setelah Mbak Bunga ini mengumpulkan uang sekitar 15 juta rupiah, Mbak Bunga kembali lagi ke rumah sang dukun dan Mbak Bunga di sini melakukan ritual pemasangan susuk. Susuk pertama yang digunakan oleh si dukun tersebut susuk intan. Susuk intan yang dipasangkan itu bentuknya seperti kacang hijau, Mbak Bunga bilang. Lebih kecil dari kacang hijau, tapi bentuk susuk itu sudah berbentuk seperti kristal ya, di-cutting lah dalam bahasanya seperti batu aki itu kecil sekali dan dipasangkan di bagian dahi dari si Mbak Bunga. Bagian kedua yang dipasangkan susu adalah di bagian dagu. Nah,
Dua susuk intan sudah dipasangkan di bagian wajah dari si Mbak Bunga. Setelah pemasangan susuk intan tersebut, sang dukun di sini menyuruh Mbak Bunga untuk berpuasa selama 1 hari 1 malam. Mbak Bunga tidak boleh makan kecuali makan sekepal nasi putih dan segelas air putih. Cuman itulah yang boleh diminum dan dimakan oleh Mbak Bunga selama 1 harian tersebut. Setelah puasa dijalankan, tirakat dijalankan oleh si Mbak Bunga. Sang dukun menyuruh Mbak Bunga untuk mandi kembang 7 rupa, untuk membersihkan tubuhnya agar aura dari susuk intan tersebut bisa keluar, bisa terpancar dari diri Mbak Bunga, dan Mbak Bunga pun melakukan ritual mandi kembang. Di suatu malam, kurang lebih sekitar jam 1:30 dini hari, lokasi tempat Mbak Bunga mandi kembang di tengah malam tersebut, Mbak Bunga mandi di sebuah sumur tua, yang mana sumur tua tersebut terdapat jauh dari rumah sang dukun pemasang susu. Yang pergi ke sumur tua tersebut hanya Mbak Bunga dan sang dukun. Mereka hanya pergi berdua di tengah malam, melewati perkebunan warga, dan sampailah Mbak Bunga dan si dukun ini ke sumur tua untuk melakukan ritual mandi kembang. Namun ritual mandi kembang yang dilakukan sama si Mbak Bunga sama sekali tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh si Mbak Bunga. Mbak Bunga di sini berpikir, prosesi mandi kembang ini ya layaknya seperti mandi pada umumnya, bedanya ya dilakukan di tengah malam dengan air yang sudah dicampurkan dengan kembang setaman. Cuman itulah bedanya dengan mandi biasa. Itu yang terlintas di benak dari si Mbak Bunga. Namun ternyata di sini berbeda. Ketika sang dukun sudah menyiapkan ember yang diisi oleh bunga 7 rupa yang sudah dimantra-mantrai oleh sang dukun tersebut, Mbak Bunga yang sudah mempersiapkan dirinya menggunakan kain basahan, Mbak Bunga di sini disuruh oleh sang dukun untuk melepaskan kain yang ada di tubuhnya. Awalnya di sini Mbak Bunga shock. "Mbah, kok kenapa aku disuruh melepaskan kain untuk mandi?" Sang dukun mengatakan, prosesi mandi kembang ini harus dilakukan dengan telanjang. Tidak boleh satu helai benang pun menutupi tubuhmu. Kalau memang kamu mau, pemasangan susuk emas putih di bagian alat kelaminmu sebagai kunci dari kekuatan gaib yang ada di dalam tubuhmu bisa berhasil. Kamu harus menuruti ritual-ritual yang harus kamu jalankan. Setelah Mbak Bunga mendengar apa yang diperintahkan oleh si dukun, awalnya di sini beliau sangsi untuk melucuti kain yang sudah terpasang di tubuhnya. Namun di sini karena Mbak Bunga ini merasa tanggung, karena susuk intan sudah dipasang di bagian wajahnya, uang pun sudah diserahkan kepada si dukun tersebut. Malam itu dengan terpaksa Mbak Bunga harus melepaskan kain yang menutupi tubuhnya. Mbak Bunga mandi kembang di tengah malam dengan telanjang. Setelah Mbak Bunga mandi kembang dengan tanpa busana, si dukun memperhatikan setiap gerakan Mbak Bunga ketika sedang mandi. Sang dukun memperhatikan terus. Mbak Bunga di sini merasa agak sedikit janggal. Mbak Bunga di sini merasa agak risih ya. Mohon maaf, di sini Mbak Bunga katakan, ya memang profesi dari Mbak Bunga ini adalah seorang wanita penghibur. Tapi kalau disuruh mandi telanjang, apalagi dilihatin sama si dukun pemasang susu, di sini Mbak Bunga merasa sedikit risih. Namun Mbak Bunga harus menyelesaikan tahapan-tahapan ritual yang diperintahkan oleh sang dukun sebelum Mbak Bunga selesai mandi kembang pada malam itu. Sang dukun mendekati Mbak Bunga yang mandi di samping sumur tua. Sang dukun mengatakan kepada Mbak Bunga, jangan dulu kamu habiskan air yang ada di dalam ember. Si dukun itu mulai berjalan mendekati Mbak Bunga dan memegang bagian-bagian intim dari si Mbak Bunga. Mohon maaf, di sini saya tidak dapat mengatakan bagian-bagian apa saja yang dipegang-pegang sama si dukun. Mungkin sahabat-sahabat bisa memahami maksud yang saya katakan. Singkat cerita di sini, pada malam itu si dukun memaksa Mbak Bunga untuk melakukan hubungan badan dengan si dukun. Dukun itu sempat mengatakan kepada Mbak Bunga, kalau kamu menolak apa yang saya inginkan,
saya tidak akan memasangkan susuk terakhir yang harus kamu gunakan. Susuk emas putih yang harus saya pasangkan di alat kelamin kamu tidak akan saya gunakan. Tidak akan saya pasangkan. Percuma nak, kamu melakukan ritual-ritual yang sudah kamu lakukan. Percuma, kamu sudah memasang 2 susuk di bagian wajah kamu kalau kamu tidak melakukan ritual penguncian ini. Si dukun itu sempat mengancam dan akhirnya dengan terpaksa dan dengan sedikit ancaman, Mbak Bunga di sini melayani nafsu dari si dukun cabul tersebut. Singkat cerita, setelah Mbak Bunga melakukan hubungan badan dengan si dukun, dukun itu kembali menyuruh Mbak Bunga untuk menyelesaikan prosesi mandi kembang karena air yang ada di dalam ember. Ya, ketika Mbak Bunga mandi, si dukun itu mendekati Mbak Bunga mengatakan jangan habiskan dulu air yang ada di dalam ember tersebut. Setelah Mbak Bunga melakukan hubungan badan dengan si dukun, barulah si dukun itu mengatakan selesaikanlah mandimu. Setelah kamu selesai mandi kembang, saya akan memasangkan susuk terakhir yang harus kamu gunakan. Setelah Mbak Bunga selesai mandi kembang, Mbak Bunga kembali ke rumah si dukun. Sesampainya di rumah si dukun, Mbak Bunga pun di sini dipasangkan 1 buah susuk. Ukuran susuk itu berbeda dari ukuran susuk pada umumnya. Ya, yang mana Mbak Bunga tahu ya, susuk yang digunakan oleh dukun-dukun berbeda dengan ukuran susuk pada umumnya, yang mana susuk yang digunakan pada umumnya itu ukurannya kecil dan pendek, ya layaknya seperti sebutir beras lah. Tapi susuk emas putih yang digunakan oleh Mbak Bunga ini bentuknya halus sekali, ya, lebih halus lah dari jarum. Jadi sampai-sampai kalau untuk melihat susuk tersebut, kalau diletakkan di tangan sini, Mbak Bunga bilang, yaitu seperti hampir tidak terlihat, namun barang itu nyata. Ya, Mbak Bunga bisa merasakan kalau emas putih yang dibentuk kecil seperti itu ditaruh di tangan, dipegang-pegang seperti ini, itu terasa kasar. Nah, itulah yang digunakan oleh sang dukun, yang dimasukkan atau yang dipasangkan oleh si dukun di alat kelamin dari si Mbak Bunga. Mbak Bunga mengatakan tepatnya itu di alat kelamin dari si Mbak Bunga. Di sini Mbak Bunga mengatakan setelah susuk itu dipasang, sang dukun mengatakan setelah susuk ini terpasang di alat kelamin kamu, kamu harus puasa dulu. Puasa dalam arti kata bukan puasa makan dan minum, puasa yang dimaksud oleh sang dukun selama 7 hari, tepatnya setelah melewati malam ke-7 dari malam ini, kamu tidak boleh melakukan hubungan intim dengan siapapun. Namun setelah lewat malam ke-8, terserah kamu mau melakukan hubungan intim dengan siapa saja, yaitu urusan kamu. Nah, singkat cerita di sini, setelah prosesi-prosesi yang dilakukan oleh Mbak Bunga pun kembali ke Bali. Sesampainya di Bali, Mbak Bunga ini nggak kembali ke tempat kerjanya karena apa yang dikatakan oleh sang dukun. Mbak Bunga ini harus puasa selama 7 hari. Puasa untuk melakukan hubungan intim. Yang mana kalau ketika Mbak Bunga, ketika dia setelah memasang susuk, Mbak Bunga ini langsung pergi kerja. Mbak Bunga di sini tidak bisa menolak ya, ketika kalau ada pelanggan, ketika ada tamu yang mengajak Mbak Bunga ini untuk melakukan hubungan intim atau memboking Mbak Bunga untuk melayani nafsu dari tamu-tamunya ini, Mbak Bunga ini kan nggak bisa menolak karena dia bekerja melakoni profesi tersebut. Jadi Mbak Bunga di sini memutuskan, mendingan aku libur aja lah, aku mendep aja lah di kosan. Nah, setelah 8 hari berlalu, barulah di sini Mbak Bunga kembali ke tempat beliau bekerja di salah satu tempat hiburan. Memang ketika Mbak Bunga ini kembali ke tempat kerjanya, di usia Mbak Bunga yang pada saat itu sudah tidak muda lagi, memang terlihat jelas teman-teman dari Mbak Bunga di sini memperhatikan Mbak Bunga dari ujung kaki sampai ujung rambut. Teman-temannya memperhatikan, mereka mengatakan, kamu pergi seminggu, tapi penampilanmu kok bisa berubah sekali? Kamu dari mana? Setiap orang yang bertemu dengan Mbak Bunga, ya, yang mengenal Mbak Bunga sudah cukup lama, mereka mengatakan hal tersebut. Seolah-olah mereka ini pangling dengan penampilan dari Mbak Bunga. Nah, yang anehnya di sini,
Mbak Bunga sama sekali tidak merubah penampilannya, tidak merubah gaya dandannya, tidak merubah apapun lah yang ada di fisiknya. Cuman di sini Mbak Bunga baru saja menggunakan susuk. Disitulah beliau yakin kekuatan dari susuk yang dipasang oleh Mbak Bunga ini sudah mulai bereaksi. Nah, singkat cerita di sini, susuk intan yang dipasang Mbak Bunga ini memang terbukti ya mengubah penampilan dari Mbak Bunga. Namun susuk yang dipasang di alat kelamin dari si Mbak Bunga ini belum terbukti. Si dukun itu mengatakan ketika susuk ini dipasang, setiap laki-laki yang melakukan hubungan intim dengan kamu, mereka akan merasakan kalau kamu ini adalah gadis perawan, janda rasa perawan. Itulah ajian janda rasa perawan yang digunakan oleh Mbak Bunga. Susuk emas putih yang dipasangkan di alat kelamin dari Mbak Bunga berfungsi untuk mengubah rasa, ya. Jadi ketika Mbak Bunga ini melakukan hubungan intim dengan seorang laki-laki, laki-laki yang meniduri Mbak Bunga ini merasakan sensasi yang sangat luar biasa sekali. Dan itu terbukti. Mbak Bunga mengatakan setiap laki-laki yang tidur dengan Mbak Bunga, mereka itu istilahnya kayak kecantol. Mereka tergila-gila dengan Mbak Bunga. Pertama, pengaruh dari susuk intan yang digunakan oleh Mbak Bunga. Kecantikannya berubah, seolah-olah setiap laki-laki yang melihat Mbak Bunga, laki-laki itu merasakan kalau Mbak Bunga ini seorang wanita yang sangat cantik sekali, karismatik, susah untuk dilupakan. Apalagi ditambah laki-laki itu sudah berhubungan intim dengan Mbak Bunga. Sensasi lain dirasakan oleh laki-laki tersebut. Bahkan salah satu tamu dari Mbak Bunga menyuruh Mbak Bunga untuk berhenti bekerja di tempat hiburan tersebut. Laki-laki tersebut berani menjamin kehidupan Mbak Bunga. Apa yang kamu butuhkan? Rumah, kendaraan, uang belanja, setiap bulan akan aku berikan, asalkan kamu mau menjadi wanita simpananku. Laki-laki yang menawari Mbak Bunga kemewahan hidup ini bukan laki-laki sembarangan. Memang beliau memiliki usaha yang sangat banyak sekali, memiliki uang yang sangat banyak sekali. Setelah laki-laki itu selesai dilayani oleh Mbak Bunga, uang tips yang diberikan laki-laki tersebut bukan main-main. Nominalnya sangat besar sekali, tapi di sini Mbak Bunga tidak mau menerima tawaran dari laki-laki tersebut untuk menjadi wanita simpanan. Mbak Bunga di sini lebih memilih untuk tetap bekerja di sana, untuk melakoni profesi sebagai wanita hiburan. Karena sebelum Mbak Bunga ini terjun ke dunia malam, Mbak Bunga ini punya sedikit story. Beliau kapok jatuh cinta. Intinya seperti itulah. Mbak Bunga ini pernah disakiti oleh seorang laki-laki. Itulah penyebab Mbak Bunga ini kehidupannya itu terjun ke dunia malam. Beliau lebih memilih untuk hidup menjadi seorang wanita penghibur daripada hidup normal dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Itulah yang dituliskan Mbak Bunga ketika menceritakan kisah ini kepada saya. Nah, latar belakang dari si Mbak Bunga ini, beliau bukan berasal asli dari Bali. Beliau hanya merantau dari Bali. Beliau tinggal di salah satu kota yang ada di Pulau Jawa. Yang mana ayah dari si Mbak Bunga ini merupakan seorang yang cukup terpandang, khususnya di kampung Mbak Bunga. Ayahnya menjadi imam. Ayahnya menjadi seorang alim ulama lah, atau seorang pembuka agama. Nah, karena Mbak Bunga ini sempat depresi dengan kejadian masa lalu, Mbak Bunga ini memutuskan untuk lari dari kampungnya, lari dari kenyataan untuk mencari kehidupan baru. Dan Mbak Bunga ini kenal dengan teman-temannya yang sudah lama dulu terjun ke dunia malam, dan Mbak Bunga pun diajak untuk ikut kerja di tempat hiburan malam. Profesi yang dilakukan oleh Mbak Bunga sama sekali tidak diketahui oleh ayah dari Mbak Bunga. Setelah bertahun-tahun, Mbak Bunga ini tidak pernah pulang ke kampung halamannya. Pada satu ketika, Mbak Bunga ini merasa rindu sekali dengan keluarganya. Terutama Mbak Bunga ini merasakan kerinduan yang sangat teramat rindu kepada sosok sang ibu. Mbak Bunga pun pulang ke kampung halamannya. Mbak Bunga di sini minta cuti dari tempat kerjanya. Sesampainya di kampung halaman Mbak Bunga, beliau pun berkumpul dengan keluarganya. Banyak sekali pertanyaan yang diberikan oleh keluarga Mbak Bunga. Kamu kemana saja?
Kamu pergi kemana, nak? Bertahun-tahun kami mencari kamu. Kami pikir kamu tuh udah mati. Kamu sama sekali tidak memberi kabar. Mbak Bunga di sini mengatakan, beliau pergi ke salah satu tempat ya untuk menenangkan diri. Karena kalau Mbak Bunga terus menetap di kampung pada saat itu, dia tidak bisa melupakan kejadian yang dialaminya. Sakit hati yang dialami oleh Mbak Bunga karena ditinggal oleh calon suami. Orang tua dari Mbak Bunga memaklumi apa yang sudah terjadi kepada anaknya dan kembali menerima Mbak Bunga untuk berkumpul di rumah. Nah, di sini Mbak Bunga mengatakan, mungkin kalau untuk tinggal di sini lagi, aku tidak bisa, Pak. Aku tidak bisa, Bu, karena sekarang aku sudah kerja. Ketika Mbak Bunga ini mengatakan, aku sekarang sudah kerja, kedua orang tua Mbak Bunga pun bertanya, kamu kerja di mana, Ndu? Mbak Bunga mengatakan, aku bekerja di salah satu hotel sebagai resepsionis. Itulah yang dikatakan oleh Mbak Bunga. Karena Mbak Bunga nggak mungkin lah menceritakan kepada kedua orang tuanya kalau Mbak Bunga ini bekerja sebagai seorang wanita penghibur. Singkat cerita di sini, belum beberapa minggu di sini, Mbak Bunga tinggal di rumah berkumpul dengan keluarganya. Mbak Bunga sudah mulai sedikit merasa risih karena setiap azan berkumandang, ayah dari Mbak Bunga datang ke kamarnya. Duk, kamu ngapain masih rebahan? Bangun, Duk, sholat. Bapakku yang tidak pernah lagi. Selama kamu balik ke rumah ini, Bapak tidak pernah melihat kamu menggunakan kerudung. Bapak tidak pernah melihat kamu menggunakan mukena lagi. Kamu tidak pernah sholat lagi, Nduk. Bangun, Nduk. Sholat. Sholat, Nduk. Itu terus yang dikatakan oleh bapak dari Mbak Bunga. Di sini Mbak Bunga merasa risih. Nggak tahu kenapa Mbak Bunga katakan pada saat itu. Ketika dia disuruh untuk menunaikan ibadah, Mbak Bunga ini merasa geram. Mbak Bunga merasa sangat jengkel sekali. Sampai-sampai pada suatu hari, Mbak Bunga ini sudah jengkel. Ya, mendengar perintah dari bapaknya, Nduk, sholat, Nduk, sholat, Nduk. Mbak Bunga pun di sini meluapkan emosinya dan mengatakan sesuatu yang sangat tidak pantas sekali diucapkan oleh seorang anak ketika orang tuanya, ketika bapaknya mengingatkan untuk menunaikan ibadah. Mbak Bunga mengatakan, Pak, sholat terus. Memangnya Bapak ngejamin kalau aku sholat, aku bisa kaya? Ketika mendengar apa yang diucapkan oleh Mbak Bunga, bapak dari Mbak Bunga pun di sini sempat melakukan tindakan yang cukup kasar. Mbak Bunga ditampar. Pak! Dengan perlakuan seperti itu, Mbak Bunga di sini menyimpan dendam. Pada hari itu juga, Mbak Bunga tanpa pamit kepada kedua orang tuanya pergi kembali untuk bekerja, meninggalkan rumah tersebut. Tapi di sini, di perjalanan dari kampung halamannya untuk menuju ke Bali, Mbak Bunga di sini merasa kesal sekali dengan apa yang telah dilakukan oleh ayahnya. Tamparan yang diberikan oleh bapak dari si Mbak Bunga ini seharusnya menjadi teguran bagi si Mbak Bunga bahwa apa yang sudah diucapkan oleh Mbak Bunga itu tidak pantas. Tapi di sini sebaliknya, tamparan yang diberikan oleh bapak si Mbak Bunga ini melekat menjadi dendam. Sebelum Mbak Bunga balik ke Bali, Mbak Bunga menyempatkan diri untuk mampir ke rumah dukun. Dukun si pemasang susuk. Kedatangan Mbak Bunga ke rumah dukun tersebut bukan untuk kembali memasang susuk, namun di sini bertanya kepada sang dukun, Pak, aku sengaja mampir ke sini. Aku baru saja balik ke rumah kedua orang tuaku. Aku di sini mau minta tolong sama Bapak. Bapak bisa nggak nyantet orang? Sang dukun pun di sini bertanya, memang siapa, Nduk, yang mau kamu santet? Mbak Bunga pun di sini menjawab, bisa nggak kamu bunuh bapakku? Mbak Bunga mengatakan, kalau kamu bisa menghabisi nyawa bapakku, apa yang kamu minta akan aku berikan. Pada saat itu aku malah merasa senang, aku malah merasa puas dengan apa yang telah aku lakukan.